Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5W1H yang sudah kelompok kami buat. Yang pertama adalah what. Yang pertama, perizinan seperti apa yang diperlukan untuk melakukan penyuluhan di Desa Bumi Aji atau Dr. God. Lalu yang kedua, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait dampak farm yang berada jauh dari pemukiman. Lalu yang ketiga, apakah ada peternak mendapati wabah atau penyakit menular sehingga menimbulkan kerugian. Yang keempat, kendala apa saja yang akan dihadapi ketika melakukan penyuluhan. Lalu yang kelima, poin apa saja yang menjadi indikator keberhasilan suatu penyuluhan pada desa. Lalu poin kedua yaitu who. Yang pertama, siapa sajakah kelompok atau individu yang perlu terlibat dan ikut dalam kegiatan penyuluhan ini. Yang kedua, siapa saja yang dapat membantu terrealisasinya kegiatan penyuluhan ini. Yang ketiga, siapa yang berhak mendapatkan informasi tentang kegiatan penyuluhan ini. Yang keempat, siapa yang berhak memberikan informasi materi dalam kegiatan penyuluhan. Yang kelima, siapa sasaran kegiatan penyuluhan ini. Lalu, selanjutnya adalah where. Yang pertama, di mana lokasi peternakan Dr. God. Yang kedua, di mana penyuluhan dilakukan. Yang ketiga, di mana tempat pemasaran produk dari peternakan ini. Empat, di mana tempat yang seharusnya tidak dilakukan penyuluhan. Yang kelima, di mana lokasi tempat tinggal narasumber. Selanjutnya, poin when. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan survei ke desa dan peternakan. Yang kedua, kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada peternak mengenai pengecekan kesehatan, pemberian vitamin, dan program vaksinasi ternak. Yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk melatih anak buah kandang mengenai langkah-langkah biosecurity di kandang kambing. Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian hasil kegiatan penyuluhan. Yang kelima, kapan waktu yang tepat untuk melakukan survei kembali mengenai keefektifan solusi yang ditawarkan dan dilakukan oleh peternak. Poin selanjutnya yaitu why. Yang pertama, mengapa memilih topik penyuluhan tentang manajemen perkandangan pada komoditas kambing. Yang kedua, mengapa sebelum melakukan penyuluhan diharuskan survei tempat atau lokasi perkandangan. Yang ketiga, mengapa dilakukan wawancara pada narasumber tempat survei. Yang keempat, mengapa penyuluhan penting dilakukan di era digitalisasi. Yang kelima, mengapa perlu diperlukan jurnal dengan topik yang mendukung pada penyuluhan. Lalu poin yang terakhir yaitu poin how. Yang pertama, bagaimana proses penanganan ketika salah satu ternak terserang penyakit. Yang kedua, bagaimana kondisi peternak berpengaruh kepada warga sekitar, apakah merugikan atau tidak untuk daerah sekitar. Yang ketiga, bagaimana upaya penyuluh dapat mempertahankan kualitas pada kambing yang akan dijual oleh peternak pada musim kurban. Yang keempat, bagaimana upaya peternak untuk mengatasi bau pada kandang sehingga anak buah kandang pun tidak merasa terganggu. Yang kelima, bagaimana peran penyuluh pada peternak terkait informasi yang telah diberikan. Sekian 5W1H dari kelompok kami. Terima kasih. Adapun program penyuluhan kelompok kami, yang pertama yaitu kami menentukan farm terlebih dahulu dan kami menentukan farm Dr. God, kemudian menganalisa masalah yang terjadi di sana, lalu kami diskusikan untuk menentukan solusi, kemudian menentukan media penyampaian informasi, lalu kami meminta izin dan mencari target, kemudian melakukan penyuluhan. Ada pula analisis isu kami. Untuk yang pertama, lokasi farm terlalu jauh dari pusat kota dan pemukiman. Kemudian solusi dari masalah ini kami menyarankan untuk pemasangan poster atau baliho di pinggir jalan untuk mendekati Idul Adha seperti ini. Karena di farm Dr. God ini memang dahulunya itu farm kambing perah, namun sekarang mendekati Idul Adha mereka juga mengembangkan untuk dalam farm kambing pedaging seperti itu. Untuk kambing perah tetap ada, namun di kandang
berikutnya, bukan di kandang Dr. Got ini. Lalu dilakukan pemberian informasi dari mulut ke mulut, kemudian memberikan kesan pertama untuk pembeli itu supaya memuaskan. Jadi untuk pembeli itu dapat mengulangi lagi beli di situ. Kemudian pemasangan melalui sosial media itu tidak hanya di Facebook, melainkan juga di Instagram untuk mengikuti pengembangan zaman. Lalu mengikuti komunitas peternak sehingga dapat saling bertukar informasi. Kemudian masalah yang kedua itu rentan terjangkit penyakit. Untuk solusi masalah kedua ini dilakukan pengecekan sebelum masuk kandang, kemudian pemberian vitamin pertama kali ketika ternak itu datang. Karena kalau ternak kambing pedaging ini, pihak Dr. Got ini tidak memelihara dari kecil, namun datangnya itu memang sudah besar. Jadi di situ untuk fokus penggemukan saja. Berbeda dengan ternak kambing perah yang sudah di pelihara sejak kecil, seperti itu. Lalu pemberian vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit seperti wabah, seperti PMK yang kemarin. Mungkin sebelumnya kenalan dulu masnya dengan Mas siapa? Oke, kenalin, aku Fanani dari aplikasi ini yang dari Jakarta. Udah lama nih. Udah lama, tapi masuk pada yang berikutnya. Jadi untuk Dr. Got ini di kandang ini kebetulan untuk kambing kurban. Ya, untuk di bulan ini ya, karena kan kita sudah masuk mulai bulan-bulan masuk ke Idul Adha, kurang 40-an hari. Jadi untuk sekarang fokus kandang di sini sekarang buat kambing kurban. Tapi untuk kambing merah masih ada, cuman Ya, kita juga sedia kambing merah, Bu susu juga ada produksi, tapi matikan di sini. untuk kandang ini memang untuk kambing kurban. Betul, kita prospek kambing kurban. Kemudian mungkin untuk manajemen perkandangannya ini. Oke, kalau manajemen perkandangan ya, kita seperti kandang pada umumnya, cuman yang mungkin membedakan dari sistem yang biasanya dipakai, yang pertama adalah terkait dengan perawatan. Jadi perawatan memang kita ekstra, karena ini kan fokus untuk kurban. Jadi kalau kambing kurban itu jadi bukan dari kecil terus kita gede, enggak. Memang datinya sudah segini, terus kita prospek untuk penggemukan. Sampai 40 hari ini sampai nanti siap kurban. Itu untuk manajemen kandang yang pertama. Jadi kontrolnya mulai dari pagi kita kasih makan, nanti siang kita bersih-bersih, terus sore kita kasih makan lagi sampai gitu. Terus untuk perawatan kandang karena sekarang juga kandang ini kan arahnya anak-anak muda nih. Maksudnya anak muda dalam artian memang kita buat seperti kandang milenial. Yang mana kita pun di sini juga nyaman. Kambingnya nyaman, kita sebagai ABK-nya juga nyaman, enak juga di sini. Jadi memang kita buat seperti kayak gitu. Mungkin bisa dilihat dari ornamen atau enggak dari kebersihannya mungkin juga bisa dilihat. Ya, mungkin kayak ornamen pada lampu-lampu. Ya. Ada sound di sini. Memang kita buat nyaman, senyaman mungkin. Tapi sound ini nggak mengganggu ya Mas? Enggak. Kalau misalnya sound sendiri, karena kan juga kami kalau misalnya kebiasaan di daerah yang terpencil, terus kena rame sedikit kan biasanya stres. Jadi kita biasakan untuk tunduk situ. Tapi untuk ketika tadi kan dibilang Mas bahwa kambing ini datang udah dalam kondisi yang lumayan cukup besar ini. Itu ada vaksin lagi atau seperti apa? Kalau untuk vaksin ada, jadi kita pertama kali kami masuk sama nanti kami mau dikeluarkan, ini nanti kita booster, booster sama untuk perawatan obat-obat yang lain, obat standar sih. Kalau misalnya ada yang mau kayak katarak dan sebagainya itu kita kasih. Betul. Tapi nggak dipisah dari kambing ini. Nanti kalau ada yang sakit kita bisa. Kalau sementara ini kan, ini istilahnya kita masih pembiasaan lagi karena ini kan dari petani, banyak dari petani, dari rekan-rekan juga, terus kita kumpulin di sini, terus kita latih lagi untuk makannya. Karena kan di sini full silase, jadi kita latih dulu makannya, baru nanti bisa masuk. Oh berarti ini memang dibikin full silase sampai 40 hari. Betul. Nanti kita untuk tahun ini kita buat kayak gitu. Kita coba belajar full silase, apakah nanti akan berhasil atau enggak. silase doang apa ada penambahan konsentratnya? Ada konsentrat untuk konsentrat di sini mungkin dari cap angsa juga. Betul. Pemberiannya kan pagi. Pagi sama sore. Jadi nanti kita kasih selasa atasnya kita tabung konsentrat. Jadi kayak penyebabnya gitu. Biasanya untuk bulan kurban bisa laku sampai berapa? Kalau untuk kurban ya, kita kan sudah 15 tahun ini kita jalan kurban. Terus untuk setiap tahunnya mungkin di tahun-tahun terakhir ini ya kita bisa sampai ratusan sih. Jadi memang target kita sampai di atas 100 lebih, 200 lebih. Target penjualan kurban.
Baik, berikut ini adalah bagan peta aset desa Bumiaji. Yang pertama, pada bagian individual ada peternak, petani, dan perangkat desa. Pada bagian association ada kelompok tani, kelompok ternak, PKK, dan juga Karang Taruna. Lalu pada bagian lokal institusional ada badan usaha milik desa. Lalu ada infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan juga transportasi umum. Lalu ada fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Lalu ada peternakan kambing dan sapi perah yang berada di jauh dari pemukiman. Lalu ada pengembangan wisata desa, yakni wisata Jambu Kristal dan juga wisata religi Mbah Tu. Baik, untuk indikator keberhasilan yaitu pertama mengenai evaluasi keberhasilan perencanaan yang meliputi satu, media yang digunakan dapat menjadi alternatif yang tepat dan semua target penyuluhan dapat mengakses. Kemudian kedua, mengetahui rancangan dan materi yang akan diberikan. Kemudian ketiga, mendapatkan kuota target dan perizinan pada daerah yang akan dilakukan penyuluhan. Keempat, telah menentukan berapa lama penyuluhan dilakukan serta goals atau harapan yang akan dilakukan penyuluhan. Kemudian yang kelima, telah mendesain program penyuluhan baik secara materi lisan maupun praktek lapang. Kemudian keenam, menghitung secara detail bahan apa saja yang akan digunakan untuk lebih mengekspos agar semua kalangan dapat mengetahui keberadaan peternak dan kualitas ternak. Kemudian ketujuh, membuat media sosial sebagai wadah informasi yang dapat diakses oleh seluruh kalangan. Kemudian yang kedelapan, memfasilitasi investor atau pembeli yang ingin membeli namun terkendala dalam tenaga perawatan. Kemudian kesembilan, pengolahan limbah dijadikan pupuk ramah lingkungan bernilai ekonomi, serta yang ke-10 yaitu pemanfaatan lahan. Kemudian indikator keberhasilan kedua yaitu mengenai evaluasi keberhasilan pelaksanaan yang terdiri atas yang pertama, telah mengetahui masyarakat mampu melihat dan mengakses farm dengan mudah melalui platform media sosial. Kemudian yang kedua, mengetahui peternak maupun orang-orang yang berada di daerah peternakan dalam kondisi sehat sehingga tidak mengganggu ternak. Kemudian yang ketiga, mengetahui terdapat tempat yang digunakan peternak untuk mengisolasi mandiri atau kadang isolasi jika terdapat ternak yang sakit. Kemudian yang keempat, mengetahui kebersihan kandang yang dilakukan secara rutin agar terhindar dari penyakit serta pengolahan limbah secara rutin. Kemudian yang kelima, mengetahui produktivitas ternak serta limbah yang akan dihasilkan. Kemudian yang keenam, susu yang berlebih diolah menjadi makanan siap santap sehingga nilai ekonomi lebih tinggi. Kemudian yang ketujuh, lahan bekas kandang yang sudah terbengkalai dibongkar, kemudian dibersihkan dan dijadikan taman. Kemudian indikator keberhasilan yang ketiga yaitu mengenai evaluasi keberhasilan yaitu mengenai target keberhasilan program keseluruhan. Yaitu yang pertama ada perbaikan kualitas ekonomi masyarakat sekitar agar dapat mengelola limbah bernilai jual. Kemudian yang kedua, peningkatan produktivitas ternak serta memanfaatkan susu yang dihasilkan oleh kambing diolah menjadi beberapa produk makanan kemudian dipasarkan melalui kafe sekitar. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pupuk yang digunakan sehingga tidak hanya sebagai pupuk pada sawah atau rumput dan lain-lain, melainkan dapat digunakan sebagai pupuk bunga pada lahan kosong di sekitar farm sehingga farm dapat dijadikan tempat wisata yang ekonomis. Kemudian yang keempat, keterlibatan peserta dapat dilihat dari keberhasilan dan juga keaktifan dari peserta saat sesi penyuluhan dimulai kurang lebih dari sekitar 75%. Kemudian yang kelima, dampak jangka panjang dan implementasi praktis terkait dengan materi penyuluhan yang diterapkan dapat dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi bermanfaat bagi peternak dan juga masyarakat sekitar. Atau kafe menjadi sering dikunjungi, kemudian susu yang hampir melampaui masa segar diolah menjadi makanan kemudian dipacking dan dijual di kafe sekitar farm. Kemudian yang keenam, kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam jalannya penyuluhan antara lain peternak, perangkat desa setempat, dan juga penyuluh.